kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, menerangi hati dan pikiranmu oleh Roh Kudus dalam Kristus Yesus, Sang Immanuel yang menyertai kita. Amin. Silakan kembali. Selamat datang Pak Iqbal dan ini dua sahabat saya. Shalom. Shalom. Ada orang Batak? Horas. Ada orang Nias? Yahoo. Saya lihat kesan tuh kedua orangnya di sini. Ada orang Karo? Majojua. Saudara, kita patut bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Selamat datang Ibu dari depan aja Bu, karena saya kalau didampingi oleh malaikat dari surga aman saya. Ini istilah saya dengan beliau, jadi yang lain jangan ikut-ikutan. Nah, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang boleh menyertai memberkati kita malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu bilang gini, kenapa Pak Pendeta itu kok tadi tidak pakai spon, harus pakai spon? Memang saya sudah terlatih dengan begitu. Jadi kemana-mana saya harus pakai spon. Saya mohon izin lepas masker supaya saya tidak menyebarkan virus kepada yang nanti pegang. Maka virusnya akan tetap nempel di sini dan saya bawa pulang. Itu maksudnya. Kan gitu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama merayakan Natal. Satgas NTT peduli. Dan saya yakin saudara yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang sangat peduli. Amin. Tidak saja hanya peduli sama orang NTT, tapi kita peduli terhadap semua orang. Itulah sebabnya kenapa kita ada di Batam dan kenapa kita ada di Kepri. Mari Pak, di sini ada kursi Pak Muel depan-depan. Kalau Tominoku sudah datang aman ini. Baik, semua sudah kenal saya kan? Belum ya. Saya orang terkenal kok. Agak sombong sedikit. Ya, nama saya Agripa, marga saya Seli. Jadi saya bukan orang lain. Tapi kalau Seli, orang Rote juga ada yang paham Seli. Di Gereja Kristen Muria Indonesia, GKMI Dapur 12, tetangganya Om Bro. Kemudian sehari-hari melayani bersama dengan PGIW Kepri selaku Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia wilayah Kepulauan Riau dalam periode yang ketiga, sudah 15 tahun jadi Sekjen PGI Kepri, dan tahun ini akan lengser dan dilengserkan. Nah, melengserkan diri itu yang betul, karena sudah 15 tahun. Istri saya bilang cukuplah sudah supaya bisa urus kami. Saya asli dari, yang benar saya aslinya dari Pantar. Ya, orang Pantar, dilahirkan di Pantar, tapi dibesarkan di Alor. Jadi bahasa Pantar minta maaf, bisa ngomong tapi bisa gigit lidah. Tapi kalau bahasanya Om Iwan ada di sini, tinggal di Kutar. Kemudian SD-nya di Dulolong, SMP-nya di Atambua, SMA-nya di Kupang, dan kuliahnya di Jawa dan Kalimantan. Jadi itu cerita agak sombong sedikit, orang Alor itu sombong. Baik, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita malam hari ini adalah, dan mereka akan menamakannya Immanuel. Tema ini dikeluarkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan KWI, Konferensi Wali Indonesia, atau yang kita kenal yang mewakili Katolik, mengeluarkan tema ini di tengah-tengah situasi pandemik yang ada. Ketika tema ini mulai dikeluarkan, kemudian kami PGIW wilayah
mulai coba memikirkan, menggumuli bersama kenapa tema ini muncul. Komunikasi kami dengan rekan-rekan Katolik, para pastor di Batam, untuk bagaimana supaya tema ini menjadi tema utama untuk seluruh kegiatan gereja-gereja yang ada, walaupun mungkin ada gereja yang lain tidak menggunakannya. Setiap tahun PGI dan KWI mengeluarkan 2 tema, yaitu tema Paskah Nasional dan tema Natal Nasional. Ya, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap saya tidak khotbah panjang, karena apakah memang kita ini mematuhi protokol kesehatan? Tetapi saya berharap kita aman semua. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Namun saya ingin membawa kita untuk membaca bersama ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Matius pasal 1 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita akan baca. Bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab, saya percaya ini semua datang ibadah pasti bawa Alkitab. Sedangkan pergi pesta saja bawa Alkitab ya. Kalau yang tidak bawa Alkitab, pasti sudah hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Dan kita. Baik, mari kita baca sama-sama yang bawa Alkitab. Matius pasal 1, 21 sampai 23, 3:21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah siapakah Immanuel? Pasti semua akan berkata Yesus. Ada yang namanya Immanuel di sini? Orang kita paling senang kasih nama anaknya itu nama-nama Alkitab. Immanuel dipanggil Ima atau Manu. Ini orang-orang timur suka apa istilahnya? Tapi nama dikasih baik-baik. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nama dikuduskan. Ketika besar dipanggil dia Manu. Manu bahasa yang lain artinya apa? Ayam. Padahal namanya adalah Immanuel. Inilah hebatnya orang kita ini. Immanuel artinya Allah beserta kita. Kalau ada yang namanya Immanuel, pertanyaannya adalah dia bisa sertai kita enggak? Ini kan pertanyaan persoalan kita. Namanya Petrus, dipanggil apa? PU. Kalau tidak PU, Petu. Suka VI nama. Kalau diberikan nama Andreas, Ande. Kenapa tidak langsung ND? Nah, ini kelebihannya orang kita. Nah, saudara, mari masih ada tempat itu. Alkitab mencatat kepada kita bahwa sebuah nama yang luar biasa. Mereka akan menamakannya Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan khotbah, pasti malam hari ini semua akan bertanya-tanya, ini kita ini gereja atau apa? Bapak Ibu, inilah oikumenenya kita ini. Dari berbagai latar belakang gereja yang tergabung dalam namanya Satgas NTT Peduli. Luar biasa. Tadi malam kami baru Natal Oikumene, yang hadir kurang lebih sekitar 30 orang. Natal Oikumene malam hari ini luar biasa. Ini yang bisa buat di sini. Ada yang buat di lorong kamar sebelah. Ada juga di sebelah. Ini cukup banyak. Ini kalau hadir semua, kayaknya Pak, nanti kalau Pak Gubernur datang, kita minta satu gedung khusus. Iya, kita minta satu gedung khusus sehingga kegiatan begini tidak perlu lagi kita sewa-sewa. Yang menjadi persoalan bagaimana biaya operasional.
Saya yakin ini semua yang datang ini pasti kasih kok. Amin. Sudah amin berarti aman. Kalau sudah amin berarti ngobrol saya selesai. Nah, saudara, saya mau katakan kepada kita ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sudah tahu kenapa saya ada di Satgas Peduli NTT? Karena saya melihat wadah ini spesial. Ya, bukan berarti yang lain tidak spesial. Saya tunggu-tunggu nanti saya mau dikasih masuk juga di Tominuku. Tapi saya tunggu-tunggu udah dikasih masuk-masuk. Tapi boleh daftar saya, tidak perlu jadi pengurus, Pak. Biar saya yang mengurus. Ya, kan tidak harus harus masuk jadi pengurus. Tidak apa-apa, Pak, kasih masuk saya di anggota Tominuku. Jadi kalau saya mati, Bapak bisa tetap lihat saya kan gitu. Atau HIMKA, Himpunan Masyarakat Alor. Saya kan orang Alor juga. Nanti saya buat HIMTAR, Himpunan Masyarakat Pantar. Kan boleh. Pak Ligur, boleh enggak Pak Ligur? Bapak keluar Pantar. Ini statusnya ini susah. Kalau saya lihat begini, saya harus lihat dia pendeta. Tapi kalau sudah di bawah, dia harus lihat saya sebagai om. Jadi susah dalam hal-hal sama-sama tertentu. Kadang-kadang kita agak gampang-gampang sulit. Ya, oke. Immanuel ini ada dari dua kata. Yaitu kata yang pertama dikenal dengan kata, saya mau mulai dengan ada tisu kan? Biasa malaikat saya bawa tisu. Lagi cari. Maaf Bapak Ibu, ini harus panas, tidak boleh pakai AC. Karena itu peraturan. Tadi malam saya bilang sebenarnya kita bobol ini, habis itu selesai Natal jangan pulang kita bangun. Makasih Ibu. Ya, Immanuel atau ini ada dua kata. Ya, yang pertama saya mau mulai dengan kata El, yaitu yang berarti Allah, dan kata yang kedua itu adalah kata Immanu, artinya beserta kita. Sekali datang banyak. Terima kasih. Ini memang ini namanya Satgas NTT Peduli. Dia peduli terhadap pengkhotbah yang lagi keringatan. Saudara, saya agak menderita sebenarnya pakai barang ini karena agak tebal. Saya mau kasih tunjuk bahwa saya juga orang NTT, makanya saya pakai. Padahal ini pakai ini ciri khas mana? Timur atau rote? Sabu. Dulu dapat nona sabu tapi tidak jadi. Tapi sudah tahu, ibu sudah tahu bahwa tidak ada. Baik. Jadi ketika kita bicara tentang Immanuel, saya mulai dengan kata El. El artinya Allah. Kemudian kata Immanu itu bisa artinya beserta, bersama dengan, ada bersama-sama. Jadi ketika kita bicara tentang dua kata Immanuel, ini berarti Allah beserta kita, Allah dengan kita, Allah bersama-sama dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melewati satu situasi yang luar biasa. Situasi pandemik yang membuat kadang-kala kita ini susah. Kenapa? Ini corona belum selesai, sudah muncul isu yang baru, ada yang lebih parah. Ada yang lebih parah. Langsung jangan kita berkata, Pak, akan ada Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Pasti corona kita aman. Ingat, Tuhan berikan kepada kita hikmat, iman, tapi Tuhan juga berikan kepada kita hikmat. Oleh karena itu, kita wajib pakai masker. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tinggalkan corona. Kata beserta memiliki arti yang cakupannya luas. Allah beserta kita. Seringkali kalau kita dapat berita melalui WA, kita langsung berkata begini, doaku menyertai engkau. Pertanyaannya, apakah engkau hadir secara fisik atau engkau hadir hanya melalui pernyataan itu? Tapi Allah Immanuel
Allah yang hadir secara fisik, yang hadir di kandang Bethlehem, yang lahir sebagai seorang manusia, sampai saat kemudian endingnya adalah di kayu salib. Dan di kayu salib dia berkata, sudah selesai. Artinya apa? Dia telah mengerjakan karya keselamatannya itu sampai finish, sampai selesai. Dia tidak pernah meninggalkan karyanya. Dia tidak pernah meninggalkan apa yang diperintahkan kepadanya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan Maret kita diperhadapkan dengan corona. Mengakhiri bulan Desember kita diperhadapkan dengan sebuah isu baru bahwa akan muncul dan sudah muncul virus yang lebih berbahaya. Corona hanya menyerang sampai kepada paru-paru, tapi virus yang baru menyerang sampai ke lambung. Itu berarti apa? Dia menyerang sampai kepada alat vitalnya kita, yang bisa mengakibatkan kematian. Sedangkan ke paru-paru saja lewat. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, di manakah Sang Immanuel itu? Sampai di mana penyertaannya? Sampai di mana pemeliharaannya? Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya mempersiapkan jemaat, kebetulan jemaat yang saya pimpin itu hanya dua suku. Orang Batak dan orang Nias. Kecuali saya dengan ibu yang orang lain. Ada kebanggaan tersendiri. Saya tunggu-tunggu orang Arab datang. Ini om saya pun tinggal di samping saya, tapi gerejanya ke sana. Saya lagi, ini transportasi sudah berapa, persembahannya sudah berapa, jalan kaki datang ke gereja aman kan? Tapi syukurlah om saya tidak datang ke gereja saya. Nah, kenapa? Banyak orang Arab juga harus dimenangkan. Tuhan. Amin. Dan tiap hari saya berdoa Tuhan. Dan memang tiap minggu Tuhan kirim orang Nias, orang Batak, orang Nias, orang Batak. Saya pernah begini, jangan-jangan saya ini salah berdoa. Saudara, saya tidak tahu bahasa Batak, saudara. Sampai dengan detik ini. Kalau Pak Nelis gampang, dapat orang Batak di sekitar dia bahasa Batak. Saya sampai sekarang paling-paling apa? Horas, Mulyate, Saksan. Saksan kan jangan dilupakan. Aha kan dia. Nias, Sogel. Itu aja masih salah-salah Pak ya? Salah itu. Yahoo. Tapi ada sebuah kesukaan tersendiri. Saya melihat Sang Immanuel itu tidak saja hanya menyertai suku tertentu, tetapi dia menyertai semua orang. Itulah sebabnya kalau saudara baca Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, itu luar biasa. Ada yang hafal Yohanes pasal 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, tidak hanya suku tertentu. Dia tidak katakan karena begitu besar kasih Allah akan pendeta, tapi dunia. Kemudian kalimat selanjutnya dikatakan apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kasihnya begitu luar biasa, dinyatakan dalam kehidupan setiap orang yang mau, yang siap untuk menerima dia, yang siap untuk menyambut dia. Natal ini bukan ajang di mana kita mau bergaya dengan pakaian baru, saudara. Makanya saya katakan saya bangga jadi pendeta. Baju yang saya pakai ini sudah sepanjang minggu saya pakai. Tidak pernah pakai baju baru. Ya memang pendeta punya pakaian khas kan begini. Khotbah kemana ya ini, mau beli baju baru. Kapan dipakainya? Gitu. Jadi saya bilang, ya dari satu sisi bangga juga jadi pendeta. Jadi setiap bulan Desember tidak ada pengeluaran khusus untuk pendeta. Ya, bayangkan aja kalau
Saya harus beli pakaian sekian pasang. Ya, luar biasa. Ya. Kemarin saya ngomong sama anak-anak saya, kebetulan di rumah saya punya 3 perempuan dan tidak ada laki-laki, saya paling ganteng di rumah. Saya bilang begini, coba kalian pikir, Yesus itu waktu lahir di Bethlehem, di kandang itu, Yesus itu lahir di mana? Di Bethlehem. Di Bethlehem itu di mana? Di kandang. Kalau kandang itu tempatnya siapa? Mereka bilang, tempatnya kambing domba. Kalau di kambing domba, rasanya bagaimana? Bau. Tadi siang saya bawa mereka ke sebelum bandara. Kemudian ada mahasiswa saya yang peternak ayam. Kemarin saya dikasih ayam oleh Pak Pendeta Cornelius 1 ekor. Kalau 1 ekor untuk 5 orang tidak cukup tanggal 31 besok. Saya telepon sama saya punya mahasiswa. Ada enggak ayam yang bisa saya beli? Oh ada Pak. Bapak butuh berapa? 4 ekor. Wah, pergilah kami. Sengaja saya bawa anak-anak saya supaya mereka tahu kira-kira aroma kandang itu bagaimana. Dari jauh mereka sudah pakai masker. Kenapa? Bau papi. Kenapa bau? Ya karena itu kandang. Kira-kira waktu Yesus lahir di kandang itu kira-kira aromanya gimana? Ya. Saya bilang gini, itulah Natal bukan ajang di mana kita berlomba pakai pakaian baru. Tapi Natal seharusnya kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut Sang Immanuel yang bukan lahir di Bethlehem, tapi dia akan datang kedua kali untuk menyambut saudara dan saya. Pertanyaannya, kira-kira yang duduk ini semua masuk surga ya? Pasti. Pasti ya. Di surga tidak ada tukang judi. Di surga tidak ada tukang mabuk. Di surga tidak ada tukang main perempuan. Di surga tidak ada yang suka pelakon. Lalu saya mulai berpikir begini, corona belum selesai muncul yang satu, jangan-jangan sudah mau datang Bapak Tua ini. Pertanyaannya kalau malam ini dia datang, pastikah kita masuk surga? Oh, sampai di sana langsung kita minta kapling khusus. Satgas NTT peduli. Kan gitu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kata Immanuel juga artinya Allah secara fisik ada bersama-sama manusia. Atau Allah menjelma menjadi manusia dan secara real atau nyata Allah hadir di bumi untuk bersama-sama manusia. Itulah arti Immanuel. Sedangkan arti Immanuel adalah Allah bersama dengan kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini dalam acara Natal, kita tidak saja memperingati tentang Sang Immanuel yang lahir di Bethlehem, tapi kita harus mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh untuk menyambut Dia. Ketika sangkakala Allah berbunyi, nafiri Allah berbunyi, semua orang saleh, Alkitab katakan, yang mati, yang sudah ditamiang, yang percaya dia akan bangkit. Saudara dan saya yang percaya akan diubah dalam tubuh kemuliaan, diangkat untuk masuk dalam kemuliaannya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel ini telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Kalau kita melihat apa yang dikatakan dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi jauh sebelum Maria dengan Yesus ketemu, jauh sebelum Yesus lahir di Bethlehem, sudah dinubuatkannya. Oleh karena itu kita bersyukur kita punya Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, nubuatan dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14 digenapi dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23 yang berbunyi,
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari ketika kita melihat tema ini, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, maka malam hari ini mari kita semua meyakini, Satgas NTT Peduli harus meyakini bahwa Sang Immanuel itu menyertai kita sekalian. Katakan amin. Agak karismatik sedikit. Sang Immanuel adalah penyelamat. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itulah sebabnya kenapa saya tadi membawa kita untuk mulai dengan ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, penyelamat. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Keselamatan hanya ada di dalam dia, yaitu Yesus Sang Immanuel. Di luar daripada itu tidak ada keselamatan. Alkitab saya yang berbicara seperti itu. Saya tidak tahu Alkitab Bapak Ibu Saudara bicaranya apa. Alkitab berkata, mereka akan menamakan dia Yesus, penyelamat. Dialah yang akan menebus manusia. Dia yang akan menyelamatkan kita dari dosa. Ayo mari sekarang kita hitung-hitungan. Kita punya dua orang tua, bapak dan mama. Bapak dan mama punya dua orang tua. Bapak punya dua orang tua, mama punya dua orang tua. Sudah berapa itu? 4 sampai kali kita berapa? 6. Kemudian, betul ya? Bapak punya dua orang tua, kakek nenek. Kakek punya dua orang tua, nenek punya dua orang tua. Ini dari pihak bapak. Kemudian dari sebelah juga kita hitung seperti itu. Kita hitung sampai kepada keturunan ketiga. Taruhlah di sebelah itu ada 15. Di pihak bapak 15 orang, di pihak mama 15 orang. Sudah berapa? Tambah kita? 1 orang buat dosa cuma 5. 1 hari buat dosa cuma 5. Sudah berapa? 30, 31, 30 kali 2, 60. 60 kali 5? 300. 1 tahun berapa hari? Kira-kira layak masuk surga tidak? Itu baru 5. Dulu saya agak protes. Ada WL katakan dia pimpin acara. WL katakan begini, tos kiri kananmu katakan Tuhan memberkati engkau. Saya protes dengan bahasa itu. Bagaimana Tuhan berkati? Tadi malam baru dia selingkuh. Mau gimana Tuhan mau berkati? Tadi malam dia minum mabuk. Kok bilang tos kiri kanan katakan Tuhan memberkatimu. Dari mana ilmunya itu? Ya kan? Yang ilmu yang saya tahu dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, jika kamu mengaku dosamu, maka ia adalah setia dan adil yang akan mengampuni kamu dan menyucikan kamu dari dosa dan kejahatan. Dosa tidak bisa diampuni kalau tidak ada pengakuan. Banyak kita buat dosa tapi malu ngaku sama istri, kan? Betul apa betul? Bapak-bapak jawab dulu, betul apa betul? Betul, puji Tuhan. Mama-mama ngaku dosa dulu. Buat dosa tapi jarang ngaku sama bapak-bapak, sama suami, betul apa betul? Puji Tuhan, surga menantimu. Loh, Alkitab katakan, Yesaya 1 ayat yang ke-18. Baiklah, marilah kita berperkara, demikianlah firman Tuhan. Sekalipun dosa memerah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosa memerah seperti kain kisub, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya apa? Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa maut tidak mau diampuni dan dosa tidak mau mengampuni. Bagaimana kita bisa berkata Sang Immanuel menyertai kita?
Rekan-rekan Satgas tadi pagi dengar sebuah renungan yang saya kirim melalui Satgas. Ya, saya harap yang lain tidak dapat minta dari yang lain. Tiap pagi saya bangun, saya buat renungan, saudara. Orang masih tidur ngorok, saya bangun dan saya buat renungan. Saya pikir, apa yang bisa saya lakukan untuk memberkati? Kenapa? Saya pernah buat renungan dalam bentuk cetak, saya kirim, kemudian saya evaluasi. 10 orang, 8 orang berkata, Pak, ketika kami baca, kalau kalimatnya sudah terlalu kecil, kami tidak baca lagi semua. Lama saya kirim capek-capek, orang tidak baca. Padahal saya bangun, orang masih tidur, saya sudah bangun. Kemudian saya rubah, saudara, bentuk audio. Saya kirim. Kemudian waktu saya kirim, saya sempat henti 2 hari. Kemudian, karena saya pernah kirim, masuk ke grup, ada teman saya orang Flores, yang kemudian dia punya komunitas di Katolik. Dia share. Hari kedua, waktu saya tidak kirim, dia datang ke rumah. Pak Pastor, Bapak ini bikin susah saya. Saya bilang, kenapa? 2 hari saya tidak kirim, sekarang saya dikejar-kejar orang. Mana itu renungannya Pak Pastor itu? Saya bilang, saya pikir saya salah kirim sama kamu. Dia bilang, Pak, karena saya rasa diberkati, maka saya kirim. Udah tahu, setiap pagi ada kurang lebih 1000 orang yang terima renungan saya. 1000 orang. Dan itu saya gumuli di hadapan Tuhan. Kenapa saya tidak bisa menyertai engkau? Dan saya berdoa, Sang Immanuel ini akan menyertai dimanapun engkau berada. Saya senang di Satgas ada yang terima, kemudian dia bagi lagi. Puji Tuhan, memang kita harus jadi berkat. Satgas NTT Peduli, kita harus jadi berkat bagi orang lain. Kita bukan saja hanya berani berbuat baik, tapi kehidupan rohani kita juga harus dituntun. Kehidupan rohani kita harus dibangun di atas dasar yang kokoh. Kita tinggal beberapa jam lagi, kita akan mengakhiri tahun 2020, saudara. Hari ini kita berada di anak tangga yang ke-364. Besok kita akan masuki anak tangga yang ke-365. Itu berarti apa? Kita akan berkata selamat tinggal 2020. Apakah kita akan memasuki tahun 2021 dengan hidup seperti ini? Saya senang dengan sebuah lagu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Lagunya enak sekali kalau kita nyanyi di gereja atau di ibadah seperti ini. Seperti yang dulu. Pertanyaannya, apa yang mati? Saya rindu melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita mengalami sebuah perubahan hidup. Satgas NTT Peduli, warga Satgas NTT Peduli harus beda, harus tampil beda. Bukan tampil beda dengan kekuatan otot, jangan. Ya, tapi kita tampil beda karena apa? Kita dibaharui oleh Tuhan dari hari ke hari, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya, selamat Hari Natal 25 Desember 2020, dan selamat menyongsong tahun baru, tahun rahmat Tuhan 2021. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu boleh berhenti. Suara Roh Kudus menerjemahkan firman Tuhan ini buat kami semua. Sang Immanuel itu menyertai kami. Sang Immanuel itu selalu bersama-sama dengan kami. Sang Immanuel itu ada di tengah-tengah kami. Dan Sang Immanuel itu akan melakukan perkara-perkara besar di dalam dan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Kau Yesus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Amin.